Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Spiritual Journal. Renungan kali ini saya beri judul Diberkati untuk menjadi berkat, yang didasari dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 21 sampai 26. Berbicara soal berkat, pasti semua orang ingin diberkati. Mungkin saudara pernah mendengar ungkapan seperti ini, memberi tak membuatmu menjadi miskin. John Wesley ketika bekerja, ia menerima gaji sebesar 30 pound sterling. Setelah menghitung kebutuhan pribadinya, ternyata dia hanya membutuhkan 28 pound sterling selama 1 bulan. Ini artinya dengan gajinya yang sebesar 30 pound sterling, ia masih bisa menyimpan 2 pound sterling untuk disumbangkan kepada orang miskin. Nah, tahun berikutnya gajinya bertambah menjadi 60 pound sterling. Tapi ia masih dapat menekan kebutuhan hidupnya sebesar 28 pound sterling. Sehingga ia memiliki 32 pound sterling untuk diberikan kepada sesamanya yang benar-benar membutuhkan. Nah, tahun berikutnya gajinya naik lagi menjadi 90 pound sterling. Namun biaya hidupnya tetap 28 pound sterling. Dan sisanya 62 pound sterling itu ia berikan untuk orang miskin. Selanjutnya gajinya terus naik sehingga ia mendapatkan jumlah yang semakin banyak untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Saudara, John Wesley mengajarkan kepada kita agar kita menjadi berkat bagi sesama. Semakin ia memikirkan sesamanya, semakin Tuhan memberkati dia untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Mazmur 37 ini ditulis oleh Daud. Ia membandingkan kehidupan orang benar dan kehidupan orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tidak beriman. Orang fasik itu mengetahui keberadaan Tuhan, namun dia tidak mau mematuhi firman Tuhan. Perlu diingat dan digarisbawahi bahwa berkat Tuhan tercurah bagi orang benar dan orang fasik. Namun yang membedakan adalah bagaimana cara orang fasik dan orang benar memakai berkat Tuhan itu. Mazmur 37 ayat 21 berkata demikian. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Di ayat ini Daud memberitahu kepada kita kelakuan orang fasik ketika meminjam uang. Ia tidak mengembalikan uang itu. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Karakter orang fasik dan orang benar itu sangat berbeda. Orang benar pasti memiliki moral alkitabiah, yaitu selalu memikirkan orang lain. Ketika orang fasik meminjam uang pada orang benar, maka orang benar itu harus siap-siap untuk menerima kepahitan. Karena apa? Kemungkinan besar uangnya nggak akan dikembalikan. Lalu bagaimana sikap orang benar menghadapi orang fasik? Harus merelakan dan gak perlu ditagih-tagih atau perhitungan. Intinya harus siap kehilangan uang itu. Di ayat 22 berkata demikian. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ayat 22 ini memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang diberkati akan mewarisi negeri, tetapi orang yang dikutuk Allah akan dilenyapkan. Berkat berasal dari bahasa Ibrani, barah, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu barokah, ya. Nah, berkat adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang, baik itu dari Tuhan maupun dari orang lain yang berupa materi maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi orang yang menerimanya. Lalu bagaimana agar kita diberkati Allah? Tentu saja syarat utama agar kita diberkati Allah adalah kalau kita baca ayat 3, ya. Di situ menjelaskan apa syaratnya. Percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik serta berlaku setia. Syarat yang kedua adalah di ayat yang ke-7. Berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Artinya apa di sini? Berelasi dengan Tuhan.
Berelasi dengan Tuhan itu tidak cukup hanya hari Minggu ke gereja atau di tengah minggu datang persekutuan gitu ya. Nah, berelasi dengan Tuhan itu harus setiap hari. Siapkan waktu khusus untuk bergaul dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bukan mendengarkan renungan orang lain dari YouTube ya, tetapi merenungkan firman Tuhan secara pribadi agar kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan dan peka apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Nah, syarat yang ketiga di ayat yang ke-27 yaitu apa? Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, rutin saat teduh, maka kita akan tahu hal-hal apa saja yang harus kita lakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Syarat yang keempat di ayat ke-34 yaitu apa? Mengikuti jalannya. Berarti apa? Peka akan pimpinan Tuhan. Inilah 4 syarat yang Daud tuliskan dalam Mazmur 37 agar kita diberkati Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik dan berlaku setia. Kedua, berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Yang ketiga, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dan keempat, mengikuti jalannya. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa kita sudah melakukan keempat syarat utama itu dengan mulus? Sebagai manusia yang masih memiliki keinginan daging, pasti sulit untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan itu tetap sayang pada kita. Tuhan tetap memberkati kita dan juga orang fasik. Tentu saja berkat secara universal. Lalu berkat apa saja yang Tuhan berikan kepada kita? Ayat 23 dan 24 berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Berkat pertama adalah berkat penyertaan Tuhan. Ayat-ayat yang baru kita baca tadi merupakan pengalaman Daud bersama Tuhan yang dia tulis di dalam Mazmur 37. Daud begitu merasakan penyertaan Tuhan selama hidupnya. Daud dikenal sebagai orang yang diperkenan Allah. 1 Samuel 13 ayat 13-14 dan Kisah Rasul 13 ayat 22 menuliskan fakta bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Keseluruhan kisah Daud dapat saudara baca dalam kitab 1 dan 2 Samuel. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Tawarikh 3 ayat 1-9, di situ dituliskan tentang keturunan Daud dan istri-istrinya. Saudara pasti ingat bagaimana Daud mengawali rumah tangganya dengan sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Dan Tuhan menghukumnya. Daud harus menerima akibat dari perbuatannya. Daud harus melarikan diri berulang kali ketika Raja Saul dan Absalom mengejarnya. Namun di dalam pelariannya sangat nyata penyertaan Tuhan pada Daud. Ia juga jatuh ke dalam dosa yang parah dan keluarganya menanggung akibatnya. Tidak tertulis di Alkitab bagaimana Daud mendidik anak-anaknya dan hidup bersama istri-istrinya. Alkitab mencatat bagaimana Daud harus menerima akibat dari perbuatannya dan tercatat pula bagaimana Daud bertobat. Tentu saja Tuhan menerima pertobatannya. Daud sendiri terus membangun relasi dengan Tuhan, walau Daud tidak bisa lepas dari akibat yang harus ditanggungnya. Daud mengandalkan Allah dan terus berelasi dengan Allah. Inilah yang membuat Daud menjadi seorang yang berkenan di hati Allah. Kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Ketika dia bertobat dan menjaga relasi dengan Allah, maka Allah memberkatinya sekalipun banyak gejolak dalam keluarganya. Namun Daud mampu melewati hari-harinya dengan bersandar kepada Allah. Semua ini karena Daud percaya pada Allah dan menjaga relasi dengan Allah, sehingga Daud mengalami penyertaan Allah. Penyertaan Tuhan pada keluarga kita sampai hari ini merupakan berkat Tuhan yang nyata.
Pernahkah saudara berpikir, ketika Tuhan menyertai kita sampai hari ini, maka kita harus memuliakan Dia melalui pengalaman iman kita. Kita bisa membagikan pengalaman iman itu kepada orang lain agar orang lain mengenal Tuhan dan percaya pada Tuhan.